Konseling populasi khusus anak jalanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan salah satu anak jalanan di daerah Pasar Rebo. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Indriani, saya mahasiswa semester 7 program studi bimbingan dan konseling kelas S7B dengan NPM 2018 015 00375. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya, baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Usia anak jalanan yaitu antara 6-18 tahun. Mereka dalam mencari nafkah ada yang sesuai dengan keinginan diri sendiri maupun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalanan seperti mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya anak jalanan. Tingkat mikro, karena lari dari keluarga disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus sekolah. Tingkat meso, pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan pendapatan keluarga. Anak-anak diajarkan bekerja yang menyebabkan drop out dari sekolah. Sedangkan tingkat makro, dengan alasan biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan teknis yang birokratis yang mengalahkan kesempatan untuk belajar. Selanjutnya, problematika anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak jalanan yang berinisial ST yang menjadi narasumber, ia menyebutkan bahwa problematika yang sering dihadapi di jalan cukup beragam, di antaranya berebut tempat untuk mengamen, perkelahian, menjadi perilaku tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana, dan sering kucing-kucingan dengan petugas dinsos saat akan dirazia. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh anak jalanan. 1. Membuat lingkungan menjadi kumuh. Yang kedua, menjadi masalah sosial. Yang ketiga, masa depan anak semakin suram. Yang keempat, bertambahnya angka anak putus sekolah. Dan yang terakhir, kriminalitas meningkat. Selanjutnya, deskripsi karakteristik klien. Klien adalah salah satu anak yang kehidupan sehari-harinya di jalanan daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Klien berinisial ST. Usia klien saat ini memasuki 10 tahun. Namun dari usia 5 tahun, klien mengakui sudah hidup di jalanan karena kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab entah kemana. Sehingga untuk bertahan hidup, klien harus bekerja mulai dari berjualan tisu, mengamen, sampai membersihkan kaca mobil yang melintas saat hujan tiba. Bahkan tak jarang, klien juga menahan lapar dan haus karena tidak memiliki uang untuk sekedar membeli makanan dan minuman. Selanjutnya, analisis kebutuhan klien. Klien sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang mendukung, serta perhatian lebih dari orang yang bisa menganggap klien sebagai anak. Karena anak seusia klien masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari orang tua untuk mendidik dan membimbing klien demi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, potensi yang dapat dikembangkan dari diri klien. Klien di masa depan bisa terjun ke dunia tarik suara, karena selain klien menyambung hidup dengan cara mengamen di lampu merah Pasar Rebo, tapi klien juga memiliki suara yang sangat unik dan menarik bagi pendengarnya. Selanjutnya, ada layanan BK yang sangat dibutuhkan oleh klien. Yang pertama, layanan penempatan dan penyaluran. Yang kedua, layanan penguasaan konten. Tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran yaitu agar klien dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan layanan penguasaan konten membantu klien menguasai konten tertentu, terutama kompetisi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan klien di lingkungan masyarakat. Sekian
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.